Perjalanan Pendidikan Nasional. Pendidikan pada masa Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah, sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Pendidikan pada masa Jepang. Pada masa Jepang, banyak orang Belanda diinternir oleh pemerintah militer Jepang, sehingga banyak sekolah-sekolah untuk anak Belanda dan Indonesia kalangan atas lenyap. Hanya susunan sekolah untuk anak-anak Indonesia saja yang tertinggal. Sekolah rendah seperti Sekolah Desa 3 tahun, Sekolah Sambungan 2 tahun, ILS, HIS, HCS, masing-masing 7 tahun, Shackle School 5 tahun, dan Mulo dihapus semua. Pendidikan sekolah rakyat, Kokomin Gakko 6 tahun, sekolah menengah Siu Gakko laki-laki dan Ziu Gakko perempuan 3 tahun yang ada di Indonesia sejak masa Jepang, dan masih banyak lagi sekolah kejuruan sekolah guru, yaitu sekolah untuk mempersiapkan tenaga pendidik dalam jumlah yang besar demi memompa dan mempropagandakan semangat Jepang kepada anak didik. Pendidikan pasca kemerdekaan terdiri dari pendidikan pada masa kemerdekaan, pendidikan pada masa Orde Baru, pendidikan pada masa reformasi. Mari kita lihat satu persatu. Pendidikan pada masa kemerdekaan. Tokoh pendidik yang berjasa pada masa kolonial Belanda seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Syafi'i, dan Mr. Suwandi yang mengganti ejaan bahasa Indonesia yang disusun sebelumnya oleh Van Peusen. Dari beberapa tokoh ini, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk mengangkat tokoh yang berjasa dalam pendidikan Indonesia di masa kolonial ini pada awal pendidikan masa kemerdekaan. Pendidikan pada masa Orde Baru. Usaha pembangunan terencana dalam Pelita 1 sampai Pelita 2, 3, dan seterusnya telah direncanakan oleh pemerintah Orde Baru dengan tokoh-tokoh teknokrat dalam pucuk pimpinan pemerintahan. Rencana pendidikan dalam Pelita 1 ini dapat dikembangkan menurut satu rencana dan menyesuaikan keuangan negara. Hasil dari Pelita 1 dalam bidang pendidikan yaitu telah ditatar lebih dari 10.000 orang guru, 63,5 juta buku SD kelas 1 telah dibagikan, 6.000 gedung SD dibangun, 57.740 orang guru terutama guru SD diangkat, serta 5 proyek pusat latihan teknik yaitu di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Ujung Pandang telah dibangun. Pendidikan pada masa reformasi. Kurikulum 1994 digunakan pada masa pemerintahan Habibie telah mengalami penyempurnaan pada masa pemerintahan Gus Dur. Pendidikan pada masa pemerintahan Megawati mengalami perubahan tatanan, antara lain diubahnya kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan kurikulum berbasis kompetensi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung hak asasi manusia. Setelah jabatan Megawati turun dan digantikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Setelah penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum 2013 diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan Kurikulum 2006. Kurikulum 2013 memiliki 4 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan perilaku.